Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar ID Sosial kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Kecelakaan bus syarat penumpang, 4 orang dilarikan ke rumah sakit. Tiga desa di Kabupaten Luwu Utara terendam banjir akibat luapan Sungai Rongkong. Kehadiran rumah sakit modern di Center Point of Indonesia menjadi berkah bagi warga Makassar. Selain cuplikan informasi tadi, kami juga siap menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Nana Jamal, inilah seputar ID Sosial selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan mobil minibus dan bus yang syarat penumpang di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Luwu Timur mengakibatkan 4 orang dilarikan ke rumah sakit. Kerasnya benturan membuat minibus ringsek hingga tak layak pakai. Video amatir ini merekam detik-detik evakuasi sejumlah penumpang minibus asal Morowali, Sulawesi Tengah yang terjebak usai terlibat adu banteng dengan bus syarat penumpang asal Makassar. Kerasnya benturan membuat minibus ringsek cukup parah hingga membuat 4 penumpang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Sementara bus syarat penumpang juga tak bisa melanjutkan perjalanan hingga membuat seluruh penumpang terlantar di pinggir jalan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP serta mengevakuasi bangkai mobil yang menutup akses jalan Trans Sulawesi. Dari keempat penumpang minibus yang luka, 1 diantaranya kini dalam kondisi kritis dan langsung dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan yang memadai. Jadi laka-laka itu korbannya, jadi mobil penumpang ini mobil apa sih? Ada 6 orang. 4 mengalami luka-luka, yang sebelumnya sementara dirujuk ke rumah sakit Otu. Yang 3 lagi ada di puskesmas. Kasat Lantas Polres Luwu Timur yang mengimbau agar pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mengingat saat ini wilayah Luwu Timur intensitas hujan cukup tinggi. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 3 desa di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir akibat luapan Sungai Rongkong. Bencana banjir ini sudah melanda wilayah itu sejak 2 bulan terakhir. Aktivitas perekonomian warga juga terganggu. Sebanyak 3 desa yang berada di dataran rendah di Kabupaten Luwu Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter di beberapa titik. Bencana banjir ini sudah merendam wilayah ini sejak 2 bulan terakhir akibat meluapnya Sungai Rongkong. Derasnya arus yang menghantam pemukiman membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Bahkan jembatan darurat yang dibangun secara swadaya kini hanyut tersapu banjir. Warga hanya bisa pasrah dengan kondisi yang ada. Sebagian warga kini meninggalkan desa, namun tak sedikit bertahan dengan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Untuk keluar masuk desa, warga hanya bisa mengandalkan perahu kayu yang melintas di genangan banjir dengan ketinggian mencapai 80 cm. Warga setempat mengaku kini kesulitan logistik karena bantuan pemerintah sangat minim, sementara hasil bumi kini gagal panen. Warga juga mengaku kecewa karena upaya perbaikan tanggul yang jebol dianggap tidak menjadi prioritas pemerintah, padahal bencana sudah terjadi 2 bulan terakhir. Jadi selama banjir ini tidak pernah surut, Pak? Tidak pernah. Itu sudah lebih 1 bulan ya, Pak? Ya, hampir 2 bulan. Begini terus. Kalau dari pihak pemerintah bagaimana? Apa sudah ada solusi atau seperti apa? Katanya ada Jina bilang, tapi itu yang kita tunggu-tunggu selama ini. Tapi hingga saat ini belum ada? Belum ada. Tapi kemarin ada masuk alat apa? Berat. Jadi tanggulnya masih jebol? Masih jebol sana itu. Kalau bahan makanan, Pak, bagaimana? Masih ada atau seperti apa? Kadang ada, kadang tidak ada bantuan.
Ketiga desa ini yakni masing-masing Desa Cening, Desa Wara di Kecamatan Malangke Barat, di Kecamatan Baipunta Selatan. Banjir juga merendam Desa Lembang-Lembang. Banjir terparah terjadi di Desa Lembang-Lembang dan Desa Wara. Bahkan sebagian rumah kini terisolir dan hanya bisa diakses melalui perahu karet. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki pekan kedua penjualan minyak goreng merek Minyak Kita yang digelontorkan oleh pemerintah untuk menekan kenaikan harga minyak goreng kemasan mengalami kenaikan di beberapa pasar tradisional di Kota Makassar. Kurangnya stok membuat pedagang memilih untuk menjual di atas harga eceran tertinggi. Kenaikan juga terjadi pada penjualan minyak goreng curah. Sudah 2 pekan terakhir penjualan minyak goreng merek Minyak Kita yang digelontorkan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng kemasan mengalami kenaikan di pasar tradisional Pak Baing-Baing Kota Makassar. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok Minyak Kita dari distributor lantaran kurangnya distribusi minyak goreng merek Minyak Kita dari pemerintah pusat. Pedagang pun memilih penjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi atau HET. Saat ini minyak goreng merek Kita dijual dengan harga Rp18.000 per liternya dari harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liternya. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada penjualan minyak goreng curah yang saat ini dijual dengan harga Rp17.000 untuk satu kemasan botol berukuran 1 liter. Untuk penjualan minyak kemasan dari berbagai merek masih bertahan di harga Rp25.000 per liternya. Sementara itu, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Wilayah 6 Makassar yang melakukan sidak di beberapa pasar tradisional di Kota Makassar menegaskan kenaikan harga minyak goreng merek Minyak Kita dan minyak goreng curah ini terjadi lantaran lambatnya distribusi dari pemerintah pusat. Untuk sementara ini minyak kita ini mengalami kenaikan. Kenaikan Pak, Iya. harganya berapa sekarang? Yang dulunya kita jual 14 awal keluarnya itu, sekarang kita sudah keluarkan sampai 18.000. 18.000? Iya, per liternya. Oh, itu per liter? Iya, per liternya ini untuk kemasan. Sudah berapa lama naik itu Pak? Sudah sekitar 2 minggu. Sudah 2 minggu Pak? Sudah Ya? 2 minggu. Pas selain minyak kita apalagi yang naik? Minyak curah juga? Minyak curah juga mengalami kenaikan. Kalau minyak curah berapa? Iya. Perbedaan 1.000. Hanya kita jual itu per liternya 17.000. 17.000. Minyak curah itu. Kalau untuk stoknya sendiri Pak, minyak kita nih dari pemerintah masih banyak atau gimana? Untuk sementara ini kalau stok saya ini yang ada di depan saya ini habis, sudah tidak ada lagi nih. Sudah tidak ada lagi Pak? Iya, sudah tidak ada lagi. Tapi sudah sempat cari keliling ke distributor? Ya, atau sudah keliling ke sudah tidak ada Pak? Tidak ada lagi. Minyak kita yang dijual di atas HET, kami sementara ini mensinyalir hal tersebut disebabkan karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan pasokan minyak kita yang menurut pengakuan distributor juga agak terlambat datangnya, kemudian ditambah dengan permintaan mungkin dari stok minyak curah yang juga kita lihat untuk sebulan ini berkurang. Tentunya ada switching konsumennya lari ke minyak kita tersebut. Saat ini minyak goreng merek Minyak Kita dan minyak curah yang masih dijual pedagang sisa stok dari pembelian sebelumnya. Para pedagang mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng dari distributor. Dari Makassar, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena alam yang menyerupai gumpalan awan berbentuk gelombang tsunami terlihat di atas landasan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Meski fenomena ini terjadi sebelum diguyur hujan deras, namun aktivitas penerbangan tetap berjalan lancar. Hanya saja beberapa pesawat tujuan Makassar sempat terpending dari bandara asal yang disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrim di wilayah Makassar. Awan yang berbentuk gelombang tsunami ini muncul di langit landasan Bandara Sultan Hasanuddin Senin kemarin. Kemunculan awan ini pun sempat menjadi perhatian warga di area bandara. Bahkan ada yang mengabadikan momen langka ini melalui video amatir berdurasi sekitar 17 detik yang kemudian tersebar di media sosial.
Dalam rekaman ini, awan yang menyerupai gelombang tsunami ini sepanjang 1 km yang terbentang di atas langit Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan jarak pandang hanya ketinggian sekitar 8 hingga 9 km di atas permukaan tanah. Fenomena awan yang berbentuk gelombang tsunami ini biasanya muncul saat musim hujan deras disertai angin kencang. Meski fenomena alam ini terjadi sebelum kota Makassar diguyur hujan deras, namun aktivitas penerbangan, baik yang take off maupun landing, sejauh ini tidak ditemukan kendala dan tetap berjalan dengan lancar. Hanya saja beberapa pesawat tujuan Makassar sempat dipending dari bandara asal yang disebabkan kondisi cuaca ekstrim di Makassar yang berlangsung selama beberapa jam. Sampaikan bahwa kejadian fenomenal awan gelap tadi pagi tidak berdampak kepada operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Penerbangan berjalan dengan lancar dan tidak ada pesawat yang delay selama kejadian tadi pagi. Dari luar ke Makassar juga ada terlambat masuk ke Makassarnya karena cuaca kondisi di Makassarnya yang kurang bagus, sehingga pesawat yang dari menuju ke Makassar masih dipending di bandara asal. Diketahui sejak bulan Januari 2023, jumlah pengguna jasa transportasi udara di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar mengalami penurunan penumpang yang disebabkan akibat cuaca yang tidak menentu selama beberapa bulan terakhir. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menargetkan double digit pemenangan pemilu 2024 mendatang di Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam musyawarah kerja wilayah DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan. Kegiatan musyawarah kerja wilayah DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan di salah satu hotel di Kecamatan Biringkanaya Makassar akhirnya resmi ditutup oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo melalui via Zoom. Selain itu, kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pengurus Partai Perindo dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan, bahkan dihadiri juga 5 petinggi Partai Perindo, yakni Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo Mahyudin, Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rafiq, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Yusuf Lakaseng sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo. Kehadiran 5 petinggi partai ini untuk bisa menjadi motivasi bagi para kader Partai Perindo di Sulawesi Selatan agar terus bergerak demi mencapai target sebagai salah satu peserta partai di pemilu 2024 mendatang. Musyawarah kerja wilayah DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu bagian dari konsolidasi politik dan menyusun strategi untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang, serta mencanangkan sebuah kemenangan sebagaimana yang sudah ditargetkan oleh Ketua Umum Partai Perindo, double digit yang harus terpenuhi di Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan musyawarah kerja wilayah DPW Partai Perindo Sulsel, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo juga menyampaikan kepada seluruh pengurus maupun kadernya bahwa Sulawesi Selatan harus bisa mendapatkan 3 kursi DPR RI dan mendapatkan 10 anggota dewan di tingkat provinsi serta mendapatkan 100 kursi di kabupaten dan kota. Ketum dalam pembukaan tadi menyampaikan bahwa Sulsel harus mendapatkan 3 kursi, harus mendapatkan 3 kursi DPR RI, harus mendapatkan 10 anggota dewan di tingkat DPR provinsi, dan harus mendapatkan 100 kursi di kabupaten kota. Nah, tentu ini adalah target yang tidak sederhana, tetapi dengan konsolidasi politik, dengan berbagai macam pengarahan dari DPP, menghadirkan Tuan Guru Bajang, menghadirkan Pak Mahyudin, ada Pak Ferry, ada para pimpinan yang lain, dengan membedah seluruh data dan mengatur sebuah langkah dan sekaligus strategi pemenangan, maka kami meyakini bahwa target yang diberikan oleh Ketua Umum akan dapat kita capai dan kita wujudkan. Untuk mencapainya itu gimana, Pak? Ya, tentu kita akan mencari kualitas caleg yang mumpuni. Di semua tingkatan kita akan mengatur sebuah strategi, baik tingkat 2, tingkat 1 maupun tingkat pusat. Yang kedua, kita juga ingin memperkuat struktur, di mana struktur ini harus sampai ke tingkat TPS,
karena kita tahu bahwa ujung tombak perjuangan ini ada di TPS. Acara ini ditutup dengan beberapa pesan-pesan dan arahan dari langsung Ketua Umum. Yang pertama itu adalah bagaimana Partai Perindo kita akan maksimalkan sampai target awal kita adalah bulan Mei. Seluruh infrastruktur berbasis TPS, kelurahan desa kita sudah bentuk. Kan ini bagian dari sebuah strategi pemenangan kita. Yang kedua, untuk tetap melaksanakan proses sosialisasi kepada teman-teman yang sudah mendaftar. Dan saya kira memang di semua kabupaten sudah jalan dan ini akan membantu proses ini. Yang pastinya bahwa kegiatan-kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh tim TFP dengan Bapilu di masing-masing kabupaten kota. Sehingga target Ketua Umum double digit di semua struktur, mulai dari pusat, wilayah, dan provinsi menjadi harapan kita bersama dan usaha kita bersama, dan kami yakin kami akan menuju target itu. Kegiatan Muskerwil DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan ini diharapkan para pengurus partai di Sulawesi Selatan bisa lebih memberikan pelayanan terbaik melalui program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain pemirsa, di antaranya warga di sekitar bantaran sungai dibuat heboh dengan penemuan jasad pria di aliran Sungai Talo. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, warga dibuat heboh dengan penemuan jasad pria yang mengapung di aliran Sungai Talo, Kecamatan Tamalandria, Kota Makassar. Petugas yang dibantu dengan nelayan sekitar mengevakuasi jasad korban yang tersangkut di bawah tiang jembatan. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Petugas dibantu nelayan sekitar berjibaku mengevakuasi jasad seorang pria yang ditemukan mengapung dan tersangkut di bawah tiang jembatan Sungai Talo, Kecamatan Tamalandria, Kota Makassar. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh nelayan sekitar saat hendak melaut. Awalnya warga mengira jasad korban merupakan sampah lantaran dikelilingi sampah kain dan plastik. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban dengan cara didorong melewati aliran air hingga sampai ke tepi sungai. Tim Inafis Polres Sulawesi Makassar dan Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel langsung melakukan olah TKP dan mengamankan beberapa bukti tambahan termasuk kartu identitas korban. Usai dievakuasi, jasad korban yang diketahui bernama Firdaus Sarif, 29 tahun, langsung dibawa ke ruang jenazah untuk keperluan otopsi sambil menunggu pihak keluarga menjemput jenazah korban. Memang tadi kita dapat laporan dari saksi bahwa jam 10.30 menemukan sosok mayat laki-laki, jenis kelamin laki ya, umur 29 tahun, inisial FS. Ditemukan mengambang di sungai di bawah jembatan. Ini FS korban laki-laki umur 29 tahun, dia pekerjaan buruh tani. Alamat jenazah. Ini diduga ada unsur kekerasan atau bagaimana? Ya, polisi masih penyelidikan. Ini kan mayatnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dari Makassar, Yoel Yusfin, iNews melaporkan.
Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan segera memiliki rumah sakit untuk pelayanan kesehatan khusus penyakit jantung, kanker, dan stroke. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan groundbreaking pembangunan rumah sakit unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Makassar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meresmikan langsung groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis atau RSUPT Vertikal Kementerian Kesehatan RI di Makassar. Lokasi pembangunan RSUPT Vertikal Kementerian ini di Kota Makassar berada di kawasan Center Point of Indonesia, Makassar. Dengan total luas lahan 140.000 meter persegi yang rencananya akan menggunakan 1,4 triliun dari dana APBN. Rumah sakit ini nantinya akan dibangun dalam 4 gedung yang masing-masing gedung tower diperuntukkan sesuai khusus pelayanannya, yaitu gedung jantung, gedung otak, gedung kanker, serta instalasi gizi. Selain itu untuk menunjang pelayanan diagnostik dan penelitian dilengkapi 1 gedung podium. Pembangunan RSUPT Vertikal Kementerian Kesehatan di Makassar merupakan program prioritas nasional bidang kesehatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2022 hingga 2024. Pembangunan RSUPT Vertikal di Makassar didesain untuk dapat memberikan layanan komprehensif utamanya penyakit katastrofik secara paripurna, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif sekaligus diciptakan untuk bersaing dengan rumah sakit lain di kawasan Asia. Bangun RSOJK kerjasama antara Pemprov dengan Kementerian. Kita nyiapkan lahannya dan supporting fasiliti jembatan, jalan dan sebagainya. Kementerian membangun rumah sakit beserta Alkes dan seluruh tenaganya. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun perjalanan dari tanda tangan MOU kayaknya tahun lalu atau bulan berapa, kerjasama itu sudah terrealisasi, sekarang sudah groundbreaking dan sekitar 600 hari ke depan, pokoknya sekitar tahun depan bulan 8 target selesai dan itu bisa lebih cepat lagi targetnya, lebih cepat. Dan harapan kita bahwa tadi sudah ditegaskan Pak Menteri, diupayakan semuanya adalah tenaga lokal yang sudah dalam pembiayaan untuk disekolahkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu juga harapan kita dan itu juga sudah dituangkan dalam kerjasama kita bahwa akan ada semua resourcesnya kita upayakan maksimalkan dari sini. Jadi kita sudah ada upaya-upaya percepatan sebenarnya. Ini rumah sakit keberapa Pak setelah yang setipe ini dan ini? Kita ada program 2 rumah sakit, itu 1 di Surabaya yang sudah bulan Desember kemarin juga sudah groundbreaking, dan ini yang kedua. Dan memang tipenya sama-sama mengusung OJK, otak jantung kanker. Kan? Ada beberapa sih juga rumah sakit yang kita bangun, tapi itu bukan semega ini. Kan? Ada di Papua, di Kupang, kan, terus nanti juga di Riau, tapi tidak semegah yang 2 ini, Surabaya, Makassar, kan. Dan ini merupakan proyek yang benar-benar menjadi atensi dari pusat, dari upaya pemerintah kita sekarang. Pembangunan RSUPT vertikal di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, merupakan wujud tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ditargetkan pengerjaan rumah sakit ini akan selesai pada bulan 6 tahun 2024 mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan kehadiran rumah sakit modern di Center Point of Indonesia menjadi berkah bagi Makassar. Pasalnya, Kota Makassar tidak hanya menjadi pusatnya makanan enak, tapi juga pusat pelayanan kesehatan. Hal ini diungkapkan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto usai mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Kota Makassar di kawasan Center Point of Indonesia. Saya kira ini sebuah berkah bagi Makassar, kehadiran
rumah sakit ini rumah sakit termodern yang terdiri atas 3 pengobatan besar dari 3 penderita terbanyak di Indonesia, yaitu otak, jantung, dan kanker. Tentunya ini menjadi bahagian yang sangat memperkuat Kota Makassar sebagai pusat. Jadi akhirnya sekarang Makassar bukan hub ekonomi saja, bukan hub makanan saja, tapi juga hub kesehatan. Dan saya kira positioning atau lokasi daripada rumah sakit ini luar biasa. Inilah tempat termahal di Kota Makassar. Dan saya paling berbahagia karena ide tentang Center Point of Indonesia itu dari kami dulu ada 29 tahun yang lalu, dan alhamdulillah ini sudah jadi kenyataan bahwa tempat ini menjadi tempat pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Dan saya kira sejalan dengan slogan kita yang terakhir, kota makan enak. Jadi insya Allah tidak usah khawatir, kita makan enak di Makassar, ya, tidak minta-minta sakit, dan mudah-mudahan akan ada advis tentang kolesterol, tentang apa semua. Jadi kita mencoba makanan Makassar itu akan didampingi dengan pengetahuan kesehatan, kira-kira. Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar merupakan rumah sakit yang pengelolaannya dilakukan pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Rumah sakit ini memberikan penanganan terhadap penyakit otak, jantung, dan kanker. Menkes menyatakan data Kementerian Kesehatan menunjukkan kasus penyakit otak sekitar 300 ribuan per tahun, penyakit jantung 250 ribuan, dan penyakit kanker sekitar 220 ribuan lebih. Namun penderita jenis penyakit ini dianggap bisa saja melebihi dari angka-angka yang tercatat, sebab kemungkinan banyak kasus di tengah masyarakat yang tidak tercatat di pelayanan kesehatan. Terlebih data membuktikan bahwa Sulsel menduduki peringkat tertinggi kematian akibat penyakit otak, jantung, dan kanker, yakni sekitar 21%. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Turnamen bola basket Piala Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto akhirnya sukses digelar. Kejuaraan basket yang kedua ini mempertemukan 37 tim basket dari keluarga besar alumni SMP Negeri 5 Makassar, di mana SMP 5 dikenal sebagai pencetak atlet basket Kota Makassar yang berprestasi hingga ke tingkat nasional. Turnamen bola basket Piala Wali Kota Makassar Cup 2 yang dilaksanakan keluarga besar alumni SMP Negeri 5 Makassar sukses digelar. 37 tim berlaga selama 4 hari sejak 26 hingga 29 Januari dan mempertemukan tim yang bertanding di babak semifinal hingga final Minggu sore kemarin. Tim putra dan putri yang lolos ke babak final berlangsung seru dengan dukungan penonton dari masing-masing angkatan. 4 tim masing-masing dari setiap zona berhasil keluar sebagai pemenang dalam turnamen basket ini. Ketua Umum KBA SMP Negeri 5 Makassar, Khairul Amir mengatakan turnamen bola basket tahun ini cukup prestisius dengan bertambahnya jumlah peserta. Ketua tim pengarah turnamen basket Muhammad Burhanuddin mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini dan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Acara ini akan selalu ada dan eksis setiap tahunnya agar kita mempererat silaturahmi, melahirkan generasi yang cinta dengan olahraga khususnya di basket ini dan memberikan kebanggaan kepada Kota Makassar bahwa SMP Negeri 5 ini konsistennya tidak berubah. Bisa lebih uang lagi. Penutupan turnamen berlangsung seru dan meriah dengan menampilkan 150 pengisi acara terdiri dari 24 model, 64 dancer, 24 pemain basket, dan 12 color guard. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Ekonomi Kota Makassar yang semakin membaik menjadi surga investasi bagi para pengusaha fashion. Bisnis busana muslimah khas Timur Tengah kini merambah Kota Makassar. Pasalnya, para penggemar fashion di Makassar sangat antusias berburu desain muslimah yang sedang tren. 1, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudahan berinvestasi di Kota Makassar menjadi salah satu alasan pengusaha asal Timur Tengah mengembangkan bisnis di bidang fashion. Ditambah dengan ekonomi Kota Makassar yang kembali menggeliat pasca pandemi COVID-19.
Menurut Hikmat, salah satu pengusaha asal Timur Tengah yang juga seorang desainer mengatakan Kota Makassar sangat potensial sejak pertama kali berinvestasi. Kota Makassar dari awal potensial karena kita sudah punya reseller, dari awal punya di Metro Francis Dior Mall Makassar. Jadi kita sudah tahu kalau Makassar sangat wanita cinta fashion di Kota Makassar. Jadi saya sebetulnya sudah tahu dari awal memang Kota Makassar kota besar juga penting. Jadi menurut saya ya sangat bagus investasi di Kota Makassar. Dan dibukanya Kota Makassar, kami sangat senang ya, pemerintah sangat menerima dengan baik, merespon dengan baik, karena ini akan lebih katakan tadi lebih mengangkat ekonomi di Makassar. Semoga nanti masyarakat Kota Makassar bisa lebih meramaikan butik ini. Yang penting karena saya melihat juga barang-barang juga bagus. Jadi buatan ya kami harapkan juga ada brand lokal ya, brand lokal, jadi tidak hanya dari luar saja. Semoga Hikmat ini bisa memberikan juga brand-brand lokal sehingga ini bisa lebih mengalirkan ekonomi di Kota Makassar. Selain itu, penikmat dan pemburu fashion muslimah di Kota Makassar juga tak ingin ketinggalan menambah koleksi busana muslimah dengan desain terbaru ala Timur Tengah. Di mata pecinta fashion, khususnya muslimah di Kota Makassar, menjadikan abaya karya desainer asal Timur Tengah ini menjadi salah satu paling favorit. Karena modelnya yang berbeda dengan yang lain dan kalau sudah cocok di hati, soal harga urusan belakangan. Tingginya animo masyarakat berbelanja membuktikan iklim ekonomi saat ini terbilang sudah pulih, di mana pemerintah Kota Makassar dinilai mampu mengendalikan laju inflasi di angka 5,81%. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan saksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, pamit undur diri, jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum.